Selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama ibu itu Ibu Frepti Manurung, membawa mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 7. Salam kenal dan salam sehat untuk kita semuanya. Jadi, marilah kita berdoa. Kita tandai diri kita ambil sikap berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan pagi ini yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Berkatilah kami, berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menanggapi apapun yang diterangkan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jadi ibu mau tanya, apa kabar anak-anak? Jadi ibu semoga kalian semua sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan setiap bersalaman ataupun setiap memegang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Oke, jadi materi pertemuan yang pertama adalah tentang aku citra Allah yang unik. Aku berarti saya, manusia diciptakan oleh Allah. Oke, diciptakan oleh Allah. Jadi citra kita itu segambar serupa dengan Allah. Baru aku citra Allah yang unik. Unik berarti kita itu berbeda dari yang lain. Apa sih keunikan kita? Misalnya, kalau keunikan ibu itu apa? Ibu itu orangnya ceria. Tidak bakalan tahu orang kapan ibu sedih. Karena di balik keceriaan ibu, semua kesedihan yang ibu miliki pasti tertutup. Tetapi apa sih keunikan kalian? Ada yang keunikannya itu, anak ini anak bangsa yang pendiam, bangsa yang kalem, tidak banyak bicara. Tetapi apa dari sisi pendiamnya itu? Dia itu anak yang pintar. Kalau di kelas dia juara 1, tidak banyak cakap, bangsa pendiam, berarti dia is the best. Baru yang kedua, apalagi yang dikatakan Nick yang unik, seperti Nick Vujicic, tahu nggak? Itu salah satu motivasi ibu. Kenapa motivasi ibu? Karena Nick itu selain dia tidak memiliki kaki dan tangan, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa. Dia selalu berjuang, selalu berkarya, membuktikan kepada dunia bahwasannya itu orang seperti dia, manusia difabel seperti dia, anggota difabel seperti dia, dapat melakukan suatu karyanya, dapat melakukan suatu ciptanya. Misalnya dalam hal berenang, dia menjadi seorang perenang internasional. Baru dia juga memiliki apa lagi keunikan dia? Dia memiliki istri yang cantik. Istri yang cantik. Bayangkan, orang difabel atau orang yang penyandang cacat, pasti dia akan merasa menyendiri, merasa mudah tersinggung. Tetapi ini bukan seperti itu. Dia merasa bahwasanya itu dia bisa. Dia yakin, dia bertekad, aku bisa dan pasti bisa. Jadi selain niat dan usaha dia itu, dia juga mengiringinya dengan berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Ucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang memberikan kita sesuatu, memberikan kita kemampuan, memberikan kita apa? Talenta, memberikan kita apa? Rasa untuk selalu bersyukur kepadanya. Jadi anak-anak ibu tidak lepas dari materi pertemuan yang pertama. Untuk melanjutkan itu, kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang tugasku sebagai citra Allah. Tadi yang pertemuan pertama kan tentang aku citra Allah yang unik. Jadi yang sekarang itu tugasku sebagai citra Allah. Jadi tugasku berarti kita memiliki suatu apa ya? Tugas. Suatu apa? Sesuatu yang akan kita laksanakan, kita kerjakan. Misalnya kalau di rumah
tugas saya itu sebagai anak berarti saya melakukan semua perintah kedua orang tua saya. Tetapi kalau tugasku sebagai citra Allah itu apa aja? Ayo, apa tugasmu sebagai citra Allah? Kalau kamu citra Allah berarti kamu itu segambar dan serupa dengan Allah. Oke, kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau kita segambar dan serupa dengan Allah berarti kita melaksanakan kewajiban ataupun hak yang diberikan Allah kepada kita. Misalnya, ayo, tadi kan sudah kata ibu katakan kalau tugas kita di rumah kita menyapu sebagai anak. Tapi tugas kita di sekolah apa? Kita belajar, menuntut ilmu. Tugas ibu di sekolah apa? Mengajari kalian, mendidik, menyayangi, membentuk kalian supaya menjadi anak yang baik. Oke, jadi kalau tugasku sebagai citra Allah apa aja? Ayo. Apa yuk? Yang pertama itu melakukan segala sesuatu baru yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan hati nurani. Baru yang ketiga apa ya? Baru apa? Meneruskan baru yang keempat, oke. Jadi kita mempunyai 4 tugas sebagai citra Allah. Yang pertama itu kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita itu berbeda dengan ciptaan lainnya. Seperti apa yo? Seperti hewan, tumbuhan, baru mikroorganisme. Jadi apa perbedaannya? Jadi perbedaannya itu kalau kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan harus membutuhkan teman untuk kita bercerita, untuk kita hidup, melangsungkan hidup kita seperti apa. Manusia itu harus membutuhkan tumbuhan, manusia juga membutuhkan hewan. Oke? Manusia juga membutuhkan hewan, tumbuhan. Kenapa? Karena manusia itu harus menikmati oksigen. Manusia itu harus dapat makanan, manusia harus berasal dari hewan, baru tumbuhan, padi. Apa sih? Nah kalau dari hewan, ikan, apalagi daging dan lain-lain, banyak kan. Jadi manusia itu makhluk yang sosial, makhluk yang tidak bisa hidup dengan orang lain, dengan tanaman yang lain, dengan makhluk hidup yang lain. Oke? Jadi melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia itu berakal budi, mampu membedakan baik dan buruknya, mampu membedakan sifat atau jorok dan bersih sekitar lingkungan kita. Jadi anak-anak ibu, tadi kalau tugas kita yang pertama itu melakukan sesuai dengan kehendak Allah, berarti itu harus sesuai dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yang pertama,
Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Berarti kita dikatakan di situ, kamu jangan menduakan Allahmu. Kenapa? Contohnya seperti apa sih? Maksudnya jangan mendoakan Allah, Bu. Misalnya, kamu jangan berdoa di pohon yang besar, di bukit yang tinggi, dan di goa-goa, dan lain-lain. Oke? Baru yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, kalau kamu berdoa, pas ketika kamu berdoa lah kamu menyebut nama Tuhan. Jangan ketika kamu berjalan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tidak boleh. Oke? Tidak boleh. Jadi kamu berdoa, pas kamu berdoa. Kalau kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kita berdoa jangan terus menyebut nama Tuhan kita, Tuhan kita. Kita hanya berdoa, ya Tuhan, hari ini aku bersyukur kepadamu atas berkat dan cinta kasih Engkau berikan, sehingga aku bisa menikmati pagiku pada pagi hari ini. Oke, jadi nama Tuhan hanya sekali. Baru yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Berarti kalau kita disuruh mengkuduskan hari Tuhan, berarti kita mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Baru yang keempat, ini yang paling penting. Hormatilah ayah dan ibumu. Oke? Hormatilah ayah dan ibumu. Inilah yang sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Ayah dan ibu kita itu adalah Tuhan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita menyakiti hati kedua orang tua kita, berarti kita juga menyakiti hati Allah sendiri. Oke? Jadi kita harus mencintai Allah itu seperti kita mencintai kedua orang tua kita. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur. Supaya apa? Supaya orang tua kamu panjang umur dan bisa melihat kamu nantinya sukses. Baru melakukan sesuai dengan kehendak Allah, apalagi yuk? Banyak loh. Dengan cara apa? Menanam pohon. Baru apa lagi? Membuang sampah. Baru apa lagi? Tidak membunuh binatang-binatang yang langka seperti badak bercula 1, baru harimau Sumatera, burung cendrawasih, onta, dan lain-lain. Baru yang kedua, kita masuk tugas kita yang kedua. Apa ya tugas kita yang kedua? Melakukan segala sesuatu dengan hati nurani. Kalau bicara masalah hati ini agak susah emang. Agak susah. Kenapa Ibu katakan agak susah? Hati ini sangat sulit. Karena kalau bekerja tanpa hati, hasilnya akan nol. Jadi kalau kamu dalam kelas ini, kalau melihat sampah, kamu harus menggunakan hati nuranimu. Kenapa? Walaupun teman kamu tidak mau mengambil sampah itu, kamu harus mengambilnya dengan hatimu, tanpa keadaan terpaksa dan membuangnya ke tong sampah, supaya tidak tercemar bau busuk di dalam kelas. Baru apa lagi? Banyak. Misalnya, kalau kamu melihat seorang pengemis atau seorang anak-anak tunanetra, tunarunggu di tengah jalan, apa yang kamu lakukan? Hati nuranimu tergerak dengan rasa kasihan, mau memberi. Apa sih yang bisa aku beri untuk mereka? Jadi kamu membuka kantongmu dan kamu melihat apakah uang kamu masih sisa dalam sekolah tadi. Jadi kamu memberikannya kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa menikmati apa yang kamu berikan. Misalnya kamu memberikan 2.000, mereka itu sangat berterima kasih dan berdoa kepadamu supaya kamu sehat-sehat. Jadi doa mereka itu sangat penting buat kita. Tidak perlu mendapat balasan, tidak usah berharap balasan ataupun imbalan, tidak perlu. Oke? Baru yang ketiga, meneruskan kehendak Allah dengan ciptaan lainnya. Maksudnya seperti ini. Jadi Tuhan telah menciptakan kepada kita seperti dalam Kejadian 1 itu ayat 26-30 itu dikatakan bahwasanya dalam ayat 28 itu kita itu harus beranak cucu, bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini, serta kita harus di dalam itu menjaga kita menguasai
ikan-ikan di laut, benar. Baru kita menguasai binatang-binatang yang merayap di bumi dan segala cipta lainnya. Tetapi juga di situ dikatakan kita juga itu walaupun telah diberikan Allah kepada kita, tetap kita harus berserah kepada Allah karena itu semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita hanya untuk melanjutkan karya yang diberikan Allah, yaitu kalau ada ikan kita di laut itu jangan kita bom supaya kita dapat menikmati makanan. Tidak seperti itu. Tetapi kita itu menjaganya. Misalnya kalau ada sampah-sampah di laut ataupun di keramba-keramba itu, kita harus mengangkat sampah-sampah itu agar apa? Agar ikan yang di laut itu tidak tercemar. Karena ikan itu juga yang akan kita makan, kita nikmati. Baru anak-anak yang lainnya apa? Seperti pohon-pohon, pohon apel, pohon mangga, pohon nangka, pohon semangka. Jangan kamu tebang. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita pohon? Agar kita itu mampu untuk dapat menghirup udara segar di pagi hari, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida kita. Jadi Tuhan juga, kita hanya melanjutkan karya Tuhan aja. Kalau Tuhan sudah memberikan ini, berarti kita melestarikannya, mengembangbiakannya. Misalnya kalau Tuhan menciptakan satu, berarti kita harus mengembangbiakannya menjadi banyak supaya dia beranak cucu dan bumi kita ini menjadi bumi yang hijau. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sekarang ini, sekarang pabrik-pabrik itu banyak mengeluarkan polusi udara yang menyebabkan udara-udara kita sangat kotor dan tidak bersih lagi. Jadi apa usaha yang kita lakukan? Kita menanam 1000 pohon supaya apa? Supaya polusi itu bisa terjangkit di dalam pohon tersebut dan bisa berputar dan kembali lagi udara yang bersih. Baru apa lagi kita lakukan? Jangan membuang sampah sembarangan, itu sangat polusi. Jadi apa lagi kita lakukan? Jangan membakar hutan. Tidak boleh membakar hutan. Menebang pohon sembarangan. Baru membunuh binatang-binatang langka, tumbuhan-tumbuhan langka. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang biak sehingga bumi kita ini berisi secara penuh, terisi penuh, dan kita ini dapat menikmatinya. Kita bisa melihatnya. Misalnya pada Gajah Sumatera itu yang aturan satu menjadi banyak, jadi kita bisa melihat perkembangbiakan mereka dan kita merasa senang. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini untuk menjaga, melaksanakan tugas kita sebagai citra Allah. Karena apa? Menjalankan tugas itu sangat berat, apalagi sebagai seorang ciptaan. Kenapa? Kita yang diciptakan, Tuhan yang menciptakan itu, kita harus melanjutkan karya Tuhan. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.